Masyarakat Kota Tomohon dan sobat milenials yang ada di rumah, semua pemirsa yang sedang menyaksikan acara pada kali ini, balik lagi bersama dengan saya Angelo Langitan di Talk Show Milenial bersama dengan public figure Kota Tomohon. Mari di tempat ini kita berikan aplaus untuk kita semua dan masyarakat Kota Tomohon yang ada di rumah yang menyaksikan Talk Show Milenial bersama dengan public figure Kota Tomohon. Tomohon membutuhkan perubahan yang luar biasa dari berbagai elemen dan bidang yang ada. Terlebih khusus, Tomohon juga membutuhkan sosok pemimpin yang merakyat dan mampu mengayomi kaum milenial di Kota Tomohon. Karena aspirasi dan pertanyaan dari kaum muda di Kota Tomohon itu akan dijawab langsung oleh public figure yang hadir pada sore hari ini. Dan pasti banyak yang penasaran karena pada episode pertama di Talk Show Milenial kita sudah berbincang bersama dengan talent-talent, bersama dengan kaum milenials Kota Tomohon yang pastinya sangat kreatif dan inovatif untuk memberikan kontribusi bagi Kota Tomohon. Saat ini masyarakat Kota Tomohon kita akan menghadirkan public figure yang akan menjawab semua pertanyaan dari masyarakat Kota Tomohon dan sobat milenials yang ada di rumah, terlebih khusus yang ada di Kota Tomohon. Mungkin banyak yang penasaran siapa yang akan hadir bersama dengan saya. Dan pastinya yang sudah ditunggu-tunggu, mari kita sambut dua public figure Kota Tomohon yang saat ini sedang diperbincangkan oleh masyarakat Kota Tomohon. Siapa mereka? Kita sambut calon wali kota dan calon wakil wali kota, Bapak Karol Senduk dan Bapak Weni Lumentut. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua public figure yang hadir pada saat ini. Silakan saya undang kepada dua public figure kita yang sangat dinantikan. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore, salam sehat ya. Oke, silakan duduk. Iya, jadi pada kali ini Bapak Weni, Bapak Karol, kita akan berbincang santai aja. Jadi kalau istilah millennials, bincang santuy, santuy-santuy. Kita bincang santai ala-ala millennials dan kali ini tema kita adalah tentang mengangkat bakat dan potensi kaum milenial di Kota Tomohon, serta juga bagaimana pandangan public figure terhadap ekonomi kreatif, terhadap juga budaya yang ada di Kota Tomohon. Jadi ini ada kaitannya juga dengan kaum milenials untuk berkontribusi dalam dua bidang tersebut. Oke, mungkin banyak yang penasaran di rumah bagaimana mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan akan membuka pikiran kalian untuk memilih kedua public figure ini yang saat ini berkontestasi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Oke, mungkin langsung saja, apa kabar Bapak Karol dan Bapak Weni? Mungkin ini ada disediakan pengeras suara. Oke, mungkin masyarakat Kota Tomohon dan kaum millennials di sini pada kepo nih Bapak. Pada kepo, apa sih yang menjadi tujuan atau motivasi dari Bapak Karol, Bapak Weni untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin Kota Tomohon di periode ke depan? Terserah nih, mau jawab Pak Karol atau Pak Weni? Jadi terima kasih untuk pertanyaan tadi. Jadi kami datang untuk melayani, membuat perubahan di Kota Tomohon ini. Mungkin ada? Iya, sekarang Pak Weni nih mau jawab. Apa nih tujuan atau motivasi Pak Weni untuk mencalonkan diri? Karena banyak nih yang kepo soal hal ini. Ya, terima kasih. Saya langsung aja pada pertanyaannya. Kehadiran saya dengan Pak Karol di Tomohon tidak lepas dari sinergitas dengan Pak Oli Dondo Kambe yang notabene ingin mengangkat semua sendi-sendi kehidupan yang ada di Kota Tomohon, baik pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat Kota Tomohon 35% itu adalah golongan milenial. Ke depan pemerintah harus hadir mengayomi milenial, antara lain banyak ekonomi kreatif yang dapat diberdayakan melalui kaum milenial. Kalau ini tidak diperhatikan, pemerintah tidak hadir, maka akan banyak unemployment disguise, pengangguran tidak kentara di antara generasi muda yang ada di Kota Tomohon. Kami hadir di sini dengan sinergitas Pak Gubernur, Pak Oli Dondo Kambe,
untuk memberdayakan kaum milenial agar supaya mereka dapat mandiri dan mempunyai masa depan yang baik satu ketika. Antara lain apa? Kalau Tuhan berkenan pandemi COVID sudah selesai, dunia pariwisata sudah terbuka, seluruh kaum milenial banyak yang akan ditampung di dalam dunia pariwisata. Itu saja sekedar garis besar. Wow, luar biasa sekali nih teman-teman sobat milenials yang ada di rumah dan pemirsa yang ada di rumah sedang menyaksikan talk show milenials. Jadi itu yang menjadi motivasi dan tujuan dari kedua public figure ini untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin untuk Kota Tomohon yang lebih baik. Oke, mungkin untuk Bapak Karul dan Bapak Weni, apa pandangan Bapak terhadap kaum milenial di Kota Tomohon? Mungkin banyak sinergitas dan kontribusi dari anak-anak milenials. Pandangan dari Bapak seperti apa untuk kaum muda di Kota Tomohon? Jadi seperti tadi disampaikan Pak Weni, itu potensi yang ada di Tomohon untuk khususnya kaum milenial. Ini harus kita hadirkan dalam sistem perekonomian, baik itu tadi sudah disampaikan, nanti sebentar ada orang baking tempat-tempat wisata contoh seperti ini untuk menarik para kaum muda untuk mengelolanya seperti itu. Tentu banyak hal juga di mana kita tahu bersama saat ini era digital. Nah ini potensi anak muda juga cukup besar karena sekarang semua harus dengan teknologi digital ini mesti orang kembangkan supaya anak-anak muda ini boleh melalui dengan teknologi ini, dengan hobi mereka boleh disalurkan. Jadi salah satu di mana orang tahu di program unggulan kami itu ada namanya Tomohon Smart City. Nah era digital ini yang orang akan gunakan berbagai sektor untuk pengembangan anak-anak muda menghadapi era digital ini. Mungkin. Ya terima kasih, tadi sudah disampaikan oleh Pak Karol. Kita sedang memasuki satu era di mana teknologi itu betul-betul luar biasa. Jadi ke depan seperti Pak Karol sampaikan tadi, kami membutuhkan keterlibatan kaum milenial antara lain dari seluruh kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Tomohon untuk orang berdayakan keunggulan komparatif tiap kelurahan dengan mempergunakan tenaga, memanfaatkan golongan milenial dalam hal teknologi baik di bidang pendidikan maupun bidang pariwisata. Saat ini banyak UKM-UKM atau ekonomi kreatif yang dikelola oleh kaum milenial. Tetapi kalau pemerintah tidak hadir di situ dan tidak support, tidak bersinergi dengan dunia pariwisata, cuma mengharapkan kemampuan lokal, itu tidak maksimal. Orang ambil contoh di daerah lain di Bali. Kaum milenial membuka satu usaha UKM, ekonomi kreatif pun. Mereka apabila Tuhan berkenan orang terpilih, orang minta bersinergi dengan pemerintah. Bagaimana itu orang mengharuskan setiap UKM itu menggait semua kearifan-kearifan lokal yang dimiliki dan budaya orang Minahasa yang bisa orang jual menjadi doi kepada turis-turis yang datang. Bukan cuma orang mau tiru-tiru itu budaya dari luar. Orang budaya itu nomor satu orang mesti pertahankan dan orang mesti jual kepada turis-turis yang datang. Tugas kaum milenial paling pertama adalah garda di depan untuk itu. Terima kasih. Wow, luar biasa keren ini karena menurut Pak Weni ini kaum milenials akan menjadi garda untuk perubahan Kota Tomohon ya Bapak Weni. Nah ini ada pertanyaan dari anak muda Kota Tomohon juga. Melihat potensi yang ada dari kaum milenials. Jadi banyak sekali anak-anak muda kreatif Kota Tomohon yang berdedikasi untuk kemajuan Kota Tomohon.
apa yang menjadi strategi? Nah ini ditanya yang menjadi strategi dari Bapak Karol dan Bapak Weni dalam pengembangan SDM khususnya milenial sehingga nanti budaya guna untuk kemajuan daerah. Jadi anak-anak milenials ini akan berdaya guna. Apa yang menjadi strategi dari Bapak Karol dan Bapak Weni terkait hal itu? Seperti tadi sudah disampaikan ada program-program yang kami programkan. Jadi untuk anak muda ini karena tadi di era digital ini semua apalagi sekarang dengan adanya keberadaan new normal ini semua dikaitkan dengan interaksi harus secara online. Nah ini tentu orang perlu pembelajaran di mana sedang mau makan, sekarang boleh secara mau belanja makanan, orang mesti dengan cara online. Nah ini tentu yang lebih jago ini dalam hal teknologi ini yang muda-muda. Karena keadaan sekarang melihat ya hampir semua orang muda pastinya nak melek ini teknologi digital. Untuk itu orang sediakan spot-spot wifi ini supaya semua bisa terakomodir, apalagi yang muda-muda. Dan ada juga di program uluan kami itu di mana di setiap kecamatan kita akan bangun gedung olahraga dan kesenian. Nah, ini tentu bakat minat anak-anak muda. Nah, orang boleh salurkan di situ di mana fasilitas yang harus disediakan oleh pemerintah. Berbagai fasilitas akan disediakan oleh pemerintah. Contoh itu yang kita sampaikan tadi bahwa orang akan bangun ini fasilitas-fasilitas ini di setiap kecamatan yang ada. Dan mungkin tambah Pak Weni. Nah, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan. Ke depan juga di seluruh kelurahan, aula-aula kelurahan itu wajib ada wifi untuk siswa-siswa yang bersekolah. Karena apa? Kaum milenial sebelum dia jadi milenial dia mulai dari siswa, anak kecil. Dari situ mesti keluar agar supaya mutu daripada siswa-siswa kita maupun kaum milenial ada di kelurahan-kelurahan yang di pinggir-pinggiran bisa secepat mungkin beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Dan kalaupun ada hal-hal yang dapat orang jual budaya-budaya daerah, dari situ dia keluar semua. Kira-kira begitu toh? No ke depan saya ambil contoh. Kalau ini jalan Koha Agote Kayau Wailan itu terbuka. Ini adalah salah satu poros pariwisata penunjang Likupang yang sudah diprioritaskan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi. Kalau turis datang di Manado, dorang yang nak mau pi kota Mobagu, dorang bilang mana tuh tanpa dekat. Seperti itu orang pi Jakarta. Mau pi mana? Pi puncak. No di sini DP tampa. Kalau kaum milenial tidak siap, kalau UMKM di sini orang pemerintah tidak hadir, pemerintah tidak ayomi, orang mau tak tinggal. Tuhan berkenan orang terpilih, orang akan berdayakan semua aspek-aspek yang ada agar supaya mohon betul-betul orang jaga kota pendidikan dan kota religius, orang jaga. Bahkan ke depan baru-baru ini ada teman saya pengusaha, dia sudah bersedia mau bangun tangga dari bawah Gunung Lokon sampai di puncak Gunung Lokon. Dia cuma mau taruh akan patong dengan itu pohon terang. No kaum milenial petugas itu semua diberdayakan. Mau pakai tua-tua, soalnya nak mungkin mau naik tangga begitu jauh. Jadi kaum milenial itu jadi tour guide ke atas. Satu kali antar tour guide tuh pulang terus ditukar, ambil tapi doi, selesai pulang. Tak kira begitu salah satu contoh. Banyak sektor-sektor keahlian yang boleh dilakukan oleh kaum milenial. Antara lain dari pemerintah provinsi ada itu kursus menjadi tour guide. Orang bisa berangkatkan ke Cina. Kaum milenial orang Tomon umpamanya 50 orang pergi sekolah di sana 1 tahun. Pulang kamari dia sudah jadi tour guide. Jangan panik enteng, DP gaji itu 10 juta 1 bulan. Kalau orang pergi kerja lain paling cuma UMP.
Dia jadi 10 juta 1 bulan, malah orang kirim 50 orang. Yang balik sisa 45, tuh 5 so kawin orang sana, silaka lagi ini. Lantaran so kehidupan so lebih baik. Bukan cari-cari jodoh, tapi mungkin kehidupan so lebih baik di sana dia. Jadi saya pulang. Jadi banyak aspek-aspek kehidupan yang dapat orang pemerintah hadir di situ untuk membantu mengayomi, untuk jadi bahan dan bekal hidup agar supaya ke depan dia bisa mandiri. Ya, terima kasih. Wow, luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kedua public figure kita yang memang memiliki keinginan mengembangkan sumber daya manusia terlebih khusus untuk kaum millennials yang ada di Kota Tomohon. Jadi pastinya akan ada lapangan kerja yang sangat besar ya untuk Kota Tomohon terlebih khusus untuk kaum millennials. Nah, mungkin tadi sudah berbicara tentang pembangunan fasilitas juga yang katanya Pak Karol bahwa akan ada pembangunan untuk olahraga ya. Nah, di sini apakah ada pembangunan fasilitas lainnya selain mungkin olahraga untuk pengembangan potensi atau bakat anak muda Kota Tomohon? Karena kita ketahui anak-anak milenials Kota Tomohon itu ada seniman, ada juga yang bergerak di bidang sosial, ada juga olahraga juga. Mungkin ada nggak pembangunan fasilitas lainnya seperti untuk menunjang potensi anak muda di Kota Tomohon? Jadi fasilitas-fasilitas itu sudah tadi disebutkan. Yang pasti juga nanti ada pemberdayaan mereka yang anak muda ini, bagaimana mereka orang melatih. Kalau ada yang orang lihat, ya tidak menutup kemungkinan ada kan anak-anak yang putus sekolah. Nah, orang akan buat ini BLK, Balai Latihan Kerja, di mana orang serap mereka ini apa yang orang mau dilatih di situ. Contoh bilang tadi, mungkin ada kursus nanti sebentar orang bahasa, supaya dorang boleh antar-antar nih turis dan kalian-kalian lain yang memang betul-betul dorang lebih cocok kalau ikut dompe hobi supaya memang betul-betul dorang tekuni betul ini kegiatan ini dan pelatihan-pelatihan juga itu UKM supaya ini anak-anak muda juga memang latih dorang untuk berwira swasta ya. Jadi tentu sebagai pemerintah nanti harus menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan di, apalagi bilang ini bercerita anak muda. Banyak potensi yang ada di anak-anak muda yang boleh orang kembangkan. Karena itu di program unggulan juga kami itu ada event-event yang orang backing by event secara lokal, nasional maupun internasional. Pasti ini didukung oleh contoh dari gubernur karena orang ini menunjang tuh pariwisata yang ada di Sulawesi Utara lebih khusus yang ada di Tomohon. Ya, terima kasih. Jadi satu pemerintahan itu masyarakatnya pasti ada komponen kaum milenial. Dalam hal pemerintah hadir di situ untuk memberikan latihan kerja, menampung semua keahlian yang dimiliki oleh kaum milenial, golongan milenial. Itu cuma boleh jadi bermanfaat lebih kalau orang bisa jual kepada turis. Kalau cuma harap lokal Tomohon saja susah mau berkembang lebih jauh. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya menugaskan kepada kaum milenial harta karun yang terpendam. Semua kaum milenial tolong kearifan lokal, belajar. Ini boleh jadi doi di kemudian hari. Baik kabasaran, kolintang, musik bambu, baru apa lagi? Maengket. Itu nanti kalau turis datang, kaum milenial yang main. Dapat doi. Habis itu pikobong. Kira-kira begitu. Di samping keahlian lain yang ada. Umpamanya, kalau ada mau suka mau ikut jadi barista, kita kasih kursus free lagi. Kita teman tuh raja-raja di Jakarta itu kopi. Tuh Starbucks, itu Coffee Bean, tuh semua itu kita petamang itu dia. Kasih free lagi. Pi belajar 100 orang satu kali berangkat. Ya enggak usah ada biaya. Jadi banyak. Dengan kehadiran kami, saya Pak Karol dan Pak Oli Dondo Kambe, bukan cuma sinergitas pemerintah kabupaten kota dan provinsi yang orang akan lakukan di Kota Tomohon. Sinergitas dengan para konglomerat yang ada di Jakarta.
Dan kalau seluruh pusat-pusat ekonomi orang tarik ke Tomohon, itu multiplier ekonomi, ekonomi kerakyatan yang akan beredar di sini. Luar biasa dampaknya di kota Tomohon. Baik orang sipil maupun pemerintah orang akan perhatikan. Dan banyak spot-spot pariwisata yang bisa dikembangkan di sini yang belum tergarap. Orang akan garap, tentu orang akan melibatkan kaum milenial. Nyana mungkin orang mau libatkan deng itu lansia-lansia. Ngoni pe bidang itu. Kalau orang nyana mau garap sekarang akan jadi pengangguran yang tidak kentara. Diam-diam orang menyimpan bom waktu. Satu ketika pariwisata terbuka, ngoninya tidak siap. Ngoni cuma berputar di putaran lokal. Iya dah? Iya, betul. Jadi mari orang bergandengan tangan untuk satu tujuan, orang pertahankan ini Tomohon kota pendidikan dan orang lestarikan ini kota Tomohon kota religius. Terima kasih. Iya, boleh kita berikan aplaus untuk kedua public figure kita yang hadir bersama dengan kita yang telah menjawab pertanyaan dari kaum milenials Kota Tomohon. Dan kita bakalan ngobrol santai juga dengan dua public figure, tapi mungkin kita break sejenak dan masih bersama dengan Bapak Karol dan Bapak Weni.
Ya, balik lagi di Talk Show Millennials bersama dengan public figure Kota Tomohon bersama dengan calon wali Kota Tomohon dan calon wakil wali Kota Tomohon yang hadir bersama dengan kita semua. Ada Bapak Karol Senduk dan Bapak Weni Lumentut. Kita akan ngobrol dan mengulik tentang tujuan dan visi misi dari kedua calon ini. Mungkin supaya lebih semangat, boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk kedua public figure kita. Nah, tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan aspirasi dari masyarakat Kota Tomohon dan public figure dan juga kaum milenials Kota Tomohon. Saat ini kita akan mendengarkan visi dan misi dari kedua public figure kita yang saat ini mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin Kota Tomohon di periode ke depan. Mungkin dipersilakan kepada Bapak Karol dan Bapak Weni. Jadi tentu jika Tuhan berkenan orang berdua ini memimpin Kota Tomohon, tentu kita akan menggali semua potensi yang ada di anak-anak muda milenial supaya boleh terus diberdayakan dengan berbagai macam program yang torang tawarkan. Tentu itu semua ada kaitan dengan peran anak-anak muda yang ada di Kota Tomohon ini. Dan sekali lagi tentu ini seperti selalu saya sampaikan, pembangunan itu di Kota Tomohon bukan milik cuma segelintir orang, tentu ini milik torang semua, apalagi yang muda-muda. Nah ini tentu dalam kebersamaan torang semua mesti bangun itu Tomohon. Siapa lagi kalau bukan torang yang ada di Tomohon, sebagai orang Tomohon. Nah untuk itu tentu yang anak-anak muda ini mesti semangat juga. Contoh tadi bilang mesti sekolah baik-baik. Supaya orang bangun ini Tomohon ke depan lebih maju, berdaya saing dan sejahtera. Iya, mungkin Pak Weni. Ya, seperti saya jelaskan tadi dan Pak Karol sudah jelaskan, ke depan sekali lagi tolong dicatat, ke depan itu satu pemerintahan, baik gubernur, kabupaten maupun kota, itu adalah pemerintahan bersama-sama. Gubernur, wakil gubernur, dalam hal ini Kota Tomohon, wali kota dan wakil wali kota. Bukan terpisah-pisah. Satu pemerintahan itu yang dibentuk bersama-sama. Itu akan berjalan dengan baik kalau itu boleh bersinergi. Dalam hal ini apa? Semua pemikiran-pemikiran yang baik. Semua usulan-usulan yang baik. Seperti kita tahu, ini juga orang baik dan benar. Dia sudah memberikan contoh, menyelesaikan perkara kecil dalam rumah tangga. Bapak ini 7 DP anak, tapi semua dia so kasih besar dengan baik, so mandiri. Ya, tidak ada orang Tomohon satu umur yang 7 anak rupa Bapak ini. Sekarang dia datang untuk mengurus masyarakat. Pengalaman so banyak, saya juga pengalaman so banyak. Satu pemimpin Kota Tomohon, boleh tua, boleh muda. Tapi kami punya pengalaman dan kematangan hidup yang sudah orang lewati badai dan gelombang kehidupan. Jadi kami tahu dari bawah sampai di atas apa yang tentunya akan nyata, yang harus orang ciptakan, orang programkan agar supaya golongan milenial ke depan dari semua segmen keahlian bisa diberdayakan dan bisa menjadi bekal hidup pada saat di hari tua. Bukan cuma kelas-kelas kampung. Ke depan banyak event-event kaum milenial yang orang boleh backing dengan bersinergi pemerintah dan kaum milenial maupun perusahaan-perusahaan yang konglomerat besar yang mempunyai kegiatan ada hubungan dengan kaum milenial. Itu kami punya, calon lain tidak punya sinergitas dengan mereka. Jadi pada saat ini Pak Karol dan saya datang di Kota Tomohon ingin membangun semua aspek-aspek, semua sendi-sendi kehidupan. Golongan milenial, petani, UMKM maupun ASN-ASN yang menerima TPP sangat minim. Orang akan berikan yang maksimal sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku agar supaya pembangunan manusia yang ada di Kota Tomohon betul-betul dapat tercipta,
dan torang jaga dan torang lestarikan dengan baik. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bapak Karol dan Bapak Weni. Ya mungkin ini Pak Karol dan Pak Weni mungkin banyak yang kepo atau penasaran. Kalau nantinya kita akan memilih, kita harus pilih nomor berapa dan pilih siapa nantinya ke TPS. Mungkin boleh sampaikan langsung ke masyarakat Kota Tomohon. Tentu kalau mau suruh pilih ya mesti pilih nomor 2. Supaya orang backing berubah ini Tomohon ke arah yang lebih baik lagi ke depan. Dan tentu semua program seperti tadi potensi-potensi yang ada di anak muda, milenial, orang akan gali. Dan tentu ini semua untuk orang yang ada di Tomohon. Jadi sekali lagi pilih nomor 2. Seperti Pak Wali bilang tadi, pilih nomor 2. Ya, tentu nih kalau ingin masa depan yang lebih baik dan pemerintahan berjalan baik di bawah orang-orang yang berpengalaman, mempunyai niat baik, bersinergi dengan Pak Gubernur Oli Dondo Kambe, maka Tomohon tidak akan tertinggal dengan daerah lain. Pasti maju dan kami berkeinginan, kami berkerinduan Tomohon ke depan akan menjadi kota terkemuka di antara 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tak kira itu Jo, Pak Wali. Terima kasih Pak Ketua Bapak Kelawiran. Ya, masyarakat Kota Tomohon dan sobat milenials yang ada di rumah, pastinya untuk Kota Tomohon yang lebih maju, silakan pilih nomor 2 nantinya di TPS dan pilih Bapak Karol dan Bapak Weni sebagai Wali Kota Tomohon dan calon Wakil Wali Kota Tomohon untuk memimpin Kota Tomohon menjadi lebih maju dan lebih sejahtera ya Pak Karol dan Pak Weni. Oke, terima kasih banyak Pak Karol dan Pak Weni yang sudah menjawab pertanyaan dan aspirasi dari kaum milenials Kota Tomohon, masyarakat Kota Tomohon juga. Dan pastinya ini langsung akan disiarkan untuk masyarakat Kota Tomohon. Bahwa kita akan melihat bahwa memang sesungguhnya kita harus memilih calon nomor 2. Pak Karol dan Pak Weni untuk pemimpin yang lebih baik. Terima kasih banyak Pak Karol, Pak Weni yang sudah menyempatkan waktu. Semoga sukses ke depannya dan pastinya salam dari Sobat Milenials Kota Tomohon dan salam sehat untuk Bapak Karol dan Bapak Weni. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Pak Karol dan Pak Weni. Terima kasih dan pastinya kita akan ngobrol lagi dengan public figure lainnya. Tetap di... Oh oke, boleh silakan Pak Weni. Jadi yang terakhir, guys, jangan lupa pilih nomor 2 ya. Ini kaum milenial juga tuh. Terima kasih. Oke, jadi guys, jangan lupa pilih nomor 2 untuk Pak Karol dan Pak Weni. Terima kasih banyak Pak Karol, Pak Weni, semoga sukses dan demikianlah talk show kita bersama dengan calon pemimpin Kota Tomohon dan nantikan talk show dan ngobrol santai dengan narasumber-narasumber lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.